Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Razan, NIM 43210333. Pada video kali ini, saya menempuh ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Azrul Arhab. Nah, dalam video kali ini saya menjawab dalam bentuk 3 soal. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana konsep pengertian komunikasi organisasi. Yang kedua, jelaskan bagaimana sejarah perkembangan komunikasi organisasi, dan yang ketiga, jelaskan bagaimana arus komunikasi organisasi. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana konsep dan pengertian komunikasi organisasi. Yaitu poin yang pertama yaitu konsep. Konsep komunikasi organisasi ini merupakan proses penyampaian suatu informasi atau saling menukarnya suatu informasi maupun pesan dalam suatu jaringan, baik dalam satu sama yang lainnya. Adapun 3 konsep komunikasi organisasi ini, yang pertama yaitu doktrin retorika tradisional, yang kedua teori hubungan manusia yang lama, dan yang ketiga berbagi komponen dari teori manajemen organisasi. Nah, yang soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangannya komunikasi organisasi ini. Nah, komunikasi organisasi ini perkembangannya sangatlah historis dari masa ke masa. Menurut Goldhaber, perkembangan tersebut terjadi dalam 3 bahasan atau dalam 3 perkembangan. Yang pertama yaitu pada era persiapan, terjadi pada tahun 1900 sampai 1940. Yang kedua pada era identifikasi, terjadi pada tahun 1940 sampai 1970. Dan yang ketiga terjadi pada tahun 1970 dan seterusnya, disebut sebagai era kedewasaan atau inovasi. Komunikasi organisasi ini sangatlah pesat perkembangannya. Adapun riset sejarah perkembangan tersebut, salah satunya pada tahun 1950. Presiden dan CEO merumuskannya ada 4 masalah. Yang pertama yaitu media komunikasi ini dianggap tidak cukup. Yang kedua, kurangnya komunikasi terhadap atasannya. Dan yang ketiga di mana komunikasi tersebut terhadap bawahannya itu dan terhadap bawahannya di antara atasan tersebut tidaklah mudah. Dan yang keempat, kurangnya atau kesempatan kecil terhadap komunikasi ke atas. Nah, soal yang ketiga yaitu bagaimana sih arus komunikasi organisasi tersebut. Ya, adapun 4 arus. Yang pertama, komunikasi harus ke atas atau disebut sebagai upward communication, di mana komunikasi ini terjadi antara bawahannya itu mengirimkan pesan terhadap atasannya. Nah, fungsinya untuk menyampaikan informasi bahwasanya itu tegasnya telah terlaksana. Yang kedua, komunikasi ke bawah atau disebut sebagai downward communication, di mana komunikasi ini terjadi ketika sesama personel atau maksudnya komunikasi ini terjadi antara orang yang berada dalam tataran manajemen menyampaikan informasi terhadap bawahannya gitu. Nah, yang ketiga, komunikasi horizontal, barulah yang dimaksud sebagai penyampaian komunikasi terhadap personel organisasi. Yang keempat, komunikasi arus lintas atau interline communication, di mana komunikasi ini berbagi terhadap informasi terhadap batas-batas fungsional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan telah terjawab ketiga soal tersebut. Atas kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.